Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ki Juhong, dan kali ini Ki Juhong akan mengupas tentang sejarah Gua Payaman. Gua ini memiliki dua ruangan yang disebut Gua Lanang dan Gua Wadon atau Gua Putri. Masing-masing gua memiliki perbedaan cerita yang berkembang. Gua Lanang kondisinya kini tertutup oleh tanah, dahulunya konon adalah tempat pertapaan Prabu Brawijaya V dan sebagai pintu oleh Nyi Roro Kidul. Sedangkan Gua Putri merupakan tempat untuk beristirahat Prabu Brawijaya V dan putranya Raden Panekti. Ada pula yang menyebut Gua Putri ini merupakan tempat persembunyian Pangeran Diponegoro pada zaman penjajahan Belanda. Di sekitar Gua Wadon terdapat makam yang diyakini sebagai makam Raden Brawijaya V beserta putra dan beberapa cantriknya. Oleh sebab itu, cerita mengenai gua tersebut memiliki kaitan sejarah dengan kerajaan Majapahit dipercaya karena adanya bukti makam tersebut. Bahkan merupakan hal yang menarik bagi para sejarawan maupun peneliti. Gua Payaman terletak di Kepuhan RT 11 Argorejo, Sedayu, Bantul, Yogyakarta. Asal mula Gua Polaman atau Gua Payaman terletak di Bukit Selo. Dahulu Bukit Selo adalah bukit perbebatuan, Bukit Terjal, Bukit Batu Kapur. Bukit Selo merupakan deretan bukit dari Argodadi sampai Argorejo sekarang. Bukit Selo memendam misteri sejarah, diantaranya adanya Gua Payaman yang terletak di daerah Argorejo sebelah selatan perbatasan dengan Argodadi. Gua Payaman terdiri dari gua yang terkenal. 1. Gua Lanang, kedua Gua Wadon. Dua gua tersebut memiliki cerita bahwa Gua Payaman pada waktu itu dijadikan pelarian atau persembunyian prajurit Majapahit ketika terjadi Perang Kertabumi dengan Rana Wijaya serta Demak dengan Majapahit. Pada waktu Majapahit yang berkuasa dalam masa pemerintahan Kertabumi atau Brawijaya V terjadi perang saudara terus-menerus, yaitu Demak dengan Majapahit. Pada waktu Raden Patah memohon kepada ayahandanya ingin membuat masjid di lingkungan keraton Majapahit, serta ingin agar ayahanda berganti keyakinan agama menjadi agama Islam. Akan tetapi Sang Prabu tidak mau akan tawaran itu, serta tidak mengizinkan jika didirikan masjid di lingkungan keraton, terkecuali jika hanya mengajarkan agama Islam. Karena kebijaksanaan Sang Prabu dalam pemerintahan, para pejabat kerajaan pun diperbolehkan memeluk agama Islam. Akan tetapi Raden Patah tidak sabar ingin segera mewujudkan cita-citanya, yaitu mengislamkan masyarakat tanah Jawa. Beliau telah diperingatkan para wali supaya cara mengislamkannya jangan menggunakan kekerasan apalagi peperangan. Namun Raden Patah tetap pada kehendak hatinya. Keinginan Raden Patah untuk segera menguasai Majapahit menjadikan peperangan antara Demak dan Majapahit. Demak yang menjadi senopati adalah Sunan Kudus dan Sunan Ngundung. Sedangkan Majapahit, Adipati Terung dan Empu Sopa Anom. Adipati Terung adalah adiknya Raden Patah. Empu Sopa Anom adalah adik iparnya Sunan Kalijaga. Dalam peperangan, Sunan Ngundung tewas di tangan Adipati Terung. Kerajaan Demak mundur untuk sementara waktu. Dengan tewasnya Sunan Ngundung menjadi pemikiran para wali. Selanjutnya pemberontakan Raden Rana Wijaya ke Majapahit. Dalam waktu itu masa Kertabumi, Raden Rana Wijaya adalah putra Singawikrama. Pada waktu Singawikrama berkuasa diberontak oleh Kertabumi dan berhasil ditaklukkan. Kertabumi menang. Singawikrama melarikan diri dari Majapahit ke Kediri dengan keluarganya dan prajuritnya yang masih setia dalam pengungsian Singawikrama menyusun kekuatan. Setelah siap dengan bala tentaranya yang dipimpin oleh Raden Rana Wijaya, berangkatlah memberontak Kertabumi. Dengan waktu yang bersamaan, Demak
melalui pemikiran para wali yang dipercaya Sunan Giri dan Sunan Kalijaga, membuat siasat perangnya agar tidak terjadi banyak korban jiwa. Sunan Giri menemui Senopati Adipati Terung untuk bergabung ke Demak daripada terjadi perang saudara terus-menerus. Sedangkan Sunan Kalijaga menemui adik ipar Empu Sopa Anom untuk bergabung dengan Demak. Melalui cara yang halus, jangan sampai Sang Prabu mengetahuinya, karena Empu Sopa Anom adalah kepercayaan Sang Prabu. Maka Empu Sopa Anom juga disuruh agar membujuk Sang Prabu mengungsi, meninggalkan kerajaan demi keselamatan Sang Prabu Kertabumi. Kedua senopati, Empu Sopa Anom dan Adipati Terung, menyanggupi perintah para sunan. Kemudian Empu Sopa Anom menemui Sang Prabu untuk mengungsikan Sang Prabu dengan cara yang halus, demi keselamatan Sang Prabu. Sementara waktu agar Sang Prabu mengungsi meninggalkan kerajaan, kiranya yang lebih aman ke Gunung Lawu, tempat Sang Resi Mahameru. Jika keadaan sudah aman, barulah kembali lagi ke kerajaan. Akhirnya bujukan Empu Sopa berhasil. Sang Prabu meninggalkan kerajaan dan pergi ke Gunung Lawu hanya dengan 2 pengawal, yaitu Tumenggung Edro Sujarwo dan Pangeran Purbowiwoho. Prajurit yang dipimpin Senopati Gusti Panesti kalang kabut melawan prajurit Ranawijaya karena Adipati Terung dan Empu Sopa Anom sudah meloloskan diri dari peperangan. Bersamaan dengan itu, Senopati Demak, Sunan Kudus dan prajuritnya mengetahui bahwa keraton sudah kosong. Isi keraton termasuk istri Prameswuri Sang Prabu diboyong dan tidak bisa dibawa. Olehnya dibakar hingga hangus. Peperangan dimenangkan oleh Ranawijaya. Karena Majapahit sudah hancur, maka Majapahit pindah ke Daha Kediri. Raden Rana bergelar Gerindra Wardana Dyah Ranawijaya atau Brawijaya VI pada tahun 1471 sampai 1519. Selanjutnya, Sang Prabu Kertabumi atau Brawijaya V dalam pengungsian di Gunung Lawu bersama 2 pengawal. Sesudah Sang Prabu Kertabumi sampai di Gunung Lawu, bertemu dengan Sang Resi Mahameru, bercerita keadaan Majapahit, dan yang menjadi permasalahan Sang Resi juga tersinggung tentang keyakinan yang dianutnya. Kerajaan dalam ajaran suatu keyakinan tidak boleh dipaksakan. Lalu Sang Resi dan Porot Cantrik mempersiapkan diri apabila nanti musuh sampai di Gunung Lawu. Cantrik yang menjadi sandi telik melapor kepada Sang Resi bahwa prajurit Ranawijaya akan ke Gunung Lawu menangkap Sang Prabu. Sang Prabu mendengar perkataan Cantrik, lalu Sang Prabu pamit kepada Sang Resi untuk meninggalkan Gunung Lawu. Kepergian Sang Prabu diizinkan untuk pergi meninggalkan Gunung Lawu ditemani 2 Cantrik dan 2 pengawalnya. Dalam perjalanan Sang Prabu menuju ke arah barat, Sang Prabu merasa sangat sedih karena kerajaan sudah hancur. Dikejar-kejar musuh, lalu tiada tempat yang akan dituju, melangkah tanpa tujuan yang pasti. Hanya kedua Cantriknya lah yang bisa menghibur. Sampai Pinesti atau sudah takdir. Setiap kali menghibur selalu terucap kata itu, dan akhirnya Sang Prabu ngelonggono atau ikhlas yang iyo Cantrik, aku Pinesti Garisingu Kuwoso. Gusti Pinesti, Gusti Prabu ganti nama menjadi Gusti Pinesti untuk nyamudono atau menyamar. Selanjutnya kedatangan Raden Ranawijaya ke Gunung Lawu bertujuan ingin menangkap Kertabumi, tetapi sesampainya di Gunung Lawu, tempat padepokan Resi Mahameru, Kertabumi sudah pergi karena sebelah barat Gunung Lawu merupakan kekuasaan Demak, maka Raden Ranawijaya tidak berani meneruskan pengejaran Kertabumi, melainkan memohon kepada Sang Resi doanya untuk merestui atau Jumeneng Noto di Daha Kediri, karena keraton Majapahit sudah hancur. Apabila dibangun membutuhkan biaya besar. Lalu Raden Ranawijaya dan prajuritnya pulang ke Kediri. Selanjutnya perjalanan Sang Prabu atau Brawijaya V dari Gunung Lawu
Perjalanan yang amat melelahkan tak menghentikan semangatnya, begitupun dua cantrik dan pengawalnya yang senantiasa menemani dalam suka dan duka. Pakaiannya yang compang-camping tidak layak apalagi digunakan oleh raja. Nama yang sudah ganti menjadi Gusti Pinasti atau Panesti membuatnya tidak dikenal oleh orang-orang yang dulu mengenali dirinya. Sampailah di Bukit Bebatuan atau Bukit Selo, didapatinya sebuah gua yang terletak di tengah bukit. Sebelah timur pegunungan, sebelah selatan bukit, sebelah barat jurang dan sungai. Tetapi tempatnya nyaman dan aman, karena perjalanan sudah pos sampai gua. Keadaan aman, lalu jadilah nama Payaman. Gua Polaman atau Payaman terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama Gua Lanang dan yang kedua Gua Wadon. Menurut sejarah, Gua Lanang ini dijadikan tempat pertapa, sedangkan Gua Wadon dijadikan tempat tinggal Sang Prabu Kertabumi atau Brawijaya V atau Gusti Pinesti. Dia bertekad tidak akan kembali lagi ke Majapahit Demak sampai akhir hayatnya di Gua Payaman. Selanjutnya, Senopati Majapahit, Adipati Terung, Posopa Anom atau Sendang Sedayu, Gusti Pinekti atau Raden Tawang Sari dalam pelarian atau mengungsi. Adipati Terung, adiknya Raden Patah, Senopati Majapahit, karena dipengaruhi Sunan Giri meloloskan diri mengungsi sampailah ke Bukit Beji dekat Mangir. Adipati Terung disarankan oleh Joko Balut atau Raden Megatsari atau Ki Ageng Mangir I yang sudah terlebih dahulu dedukuh di situ supaya ikut dedukuh di Bukit Beji atau Biji atau bibit siji atau bibit pertama kali Joko Balut babat di situ. Selanjutnya Empu Sopa Anom atau menantu Adipati Tuban, adiknya iparnya Sunan Kalijaga, dijodohkan dengan Dewi Rosuwulan. Sesudah perjalanan bertemu dengan Sunan Kalijaga, Empu Sopa Anom bertanya kepada Jeng Sunan Kalijaga, "Rokomas, Kalijaga, di mana ya kiranya tempat yang aman untuk mengungsi?" Jawab Kanjeng Sunan Kalijaga, "Pergilah terus ke barat sampai Kaliprogo. Sebelah timur ada bebukitan, diantaranya Bukit Selo, Bukit Beji. Di situ sudah ada prajurit Majapahit yang tinggal di sekitar bukit tersebut." "Terima kasih Rokomas, saya akan meneruskan perjalanan jauh dan melelahkan." Maka Empu Sopa Anom berhenti istirahat. Ternyata sudah sampai Bukit Beji, bertemu dengan Joko Balut atau Ki Ageng Mangir I. Beji tempatnya tinggi, angin laut semilir, laut selatan juga bisa terlihat dengan jelas pada waktu itu. Beliau juga dipertemukan dengan Adipati Terung yang sudah terlebih dahulu mengungsi. Setelah bertemu dan membicarakan banyak hal tentang Majapahit, lalu memutuskan mencari tempat yang lebih aman. Alasan menetap di pengungsian karena jika pulang pasti masih diancam musuh. Dilakukan demi keselamatan keluarga. Sopa Anom bertanya pada Ki Ageng I, "Kalau Bukit Selo itu di sebelah mana Ki Ageng?" "Ada di sebelah utara sana. Coba kamu lewat tepian Kali Progo. Kalau sudah sampai anak sungai Kali Konteng, di sebelah timur Kali Konteng itulah Bukit Selo." Dengan demikian Empu Sopa Anom pamit kepada Ki Ageng Mangir I, juga Adipati Terung, untuk menuju Bukit Selo. Sesampainya di Bukit Selo, Empu Sopa Anom menelusuri bukit, lalu bertemu dengan cantrik di sekitar Gua Payaman dan bertanya, "Kisanak, benarkah ini Bukit Selo?" "Benar Gusti. Apakah di sini tempat tinggal yang aman untuk pengungsian?" Jawab cantrik. Cantrik mengetahui bahwa mereka adalah prajurit Majapahit. "Ada Gusti, mari saya antar ke gua, bahwa di dalam gua sudah ada yang menempati, yaitu Gusti Panesti atau Pinesti." Tetapi Empu Sopa Anom tidak mengenal Prabu karena pakainya yang compang-camping dan namanya telah berganti. Akan tetapi Gusti Pinesti tetap mengenal mereka atau prajurit Majapahit, Empu Sopa Anom. Maka untuk sementara waktu bertempat tinggal di sekitar Gua Payaman. Anak dan istrinya masih ditinggal di Beji.
tempat pengungsian pertama. Sudah punya tempat tinggal atau gubuk, tempatnya di atas Gua Lanang. Lalu anak istrinya dijemput dari pengungsian, dibawa ke tempat persinggahan yang baru, yaitu di sekitar Gua Payaman. Empu Sopa Anom dan Rosubulan mempunyai 5 orang anak. Anak pertamanya menjadi Adipati Tuban, kedua Nimas Arusar, ketiga RM Sido Sopa, dan keempat Nimas Sido Aji Sopa. Kelima meninggal bersama dengan ibunya ketika melahirkan. Empu Sopa Anom membuka hutan sebelah utara dari Gua Payaman yang sekarang menjadi Sedayu, berasal dari kata Sendang Sedayu, berdampingan dengan Ki Ageng Karang. Sesudah bisa ditempati tempat tinggalnya pindah ke Sedayu. Putrinya yang bernama Nimas Sido Ayu Sopa dijodohkan dengan Ki Ageng Karang. Jadilah nama desa Sedayu Karang. Lalu dikaruniai putra bernama RM Karanglo. RM Karanglo mengabdi ke Mataram, diberi jabatan Demang. Lalu putrinya yang bernama Nimas Arumsari dijodohkan Raden Wongsoprono atau Syekh Belabelu yang bernama Nimas Kuncorowati. Punya putra bernama RM Senowo. Menurut sejarah, Raden RM Senowo adalah kepercayaan Ki Ageng Mangir di daerah Sedayu. Abdi dalam Mangir Kang Kinasih, apabila sowan ke Mangir diantar jemput kuda Ki Ageng Mangir. Jadi apabila Ki Ageng Mangir nimbali, hanya utusan kuda untuk menjemput, apabila pulang juga diantar kuda pulang sendiri. Sedangkan Syekh Belabelu atau Raden Wongsoprono putra Brawijoyo 5 nomor yang ke-32, makam Syekh Belabelu di Mancingan, Parangtritis. Menurut sejarah, apabila ke tempat cucunya Raden Senowo maupun pulang dari Senowo, Syekh Belabelu hanya menyerbetkan sorbannya. Sudah sampai tujuan, pada akhirnya Empu Sopa Anom ditinggal istrinya. Empu Sopa Anom ditinggal istrinya Nyimas Rosubulan. Nyimas Rosubulan gelisah terus karena dulu ketika awal pertemuannya berjanji sehidup semati. Mungkin itu yang menjadi kegelisahannya. Empu Sopa Anom memutuskan untuk bertapa di Gua Payaman atau Gua Lanang sampai akhir hayat atau Musno Saragane. Menurut sejarah, dia bertapa sampai Gua Lanang tertutup dengan sendirinya. Selanjutnya Gusti Pinekti putra Brawijaya V yang ke-90. Senopati Majapahit masih muda, pemberani, keras dan tegas. Bahasa Jawanya lagi mengpeng. Sesudah senopati yang lain seperti Empu Sopa Anom dan Adipati Terung meloloskan diri meninggalkan peperangan, Gusti Pinekti kesasar, prajuritnya kalang kabut. Gusti Pinekti terkena panah ketika mengendarai kudanya dengan kencang sampai desa Tawangsari, jatuh tak sadarkan diri. Ditolong oleh muridnya Jeng Sunan Kalijaga, lalu dibawa ke Padepokan dan diobati. Sementara waktu di Tawangsari sampai sembuh lukanya sambil mengaji dengan Sunan Kalijaga dan diberi nama oleh Jeng Sunan Kalijaga Tawangsari. Setelah sembuh lukanya, minta pamit untuk meneruskan perjalanan mencari ayahandanya dan saudara-saudaranya. Pada waktu Gusti Pinekti pamit, Sunan Kalijaga bertanya, "Akan kemana Kisanak?" Raden Pinekti menjawab, "Akan mencari ayahanda Kertabumi dan saudara-saudaraku. Jika begitu, Kisanak pergilah ke arah barat. Setelah sampai Kaliprogo, sebelah timur ada Bukit Bebatuan. Disitulah Bukit Selo dan di tempat itulah ayahandamu berada." Baiklah, terima kasih Jeng Sunan. Lalu Gusti Pinekti pergi meninggalkan desa Tawangsari. Dalam perjalanannya tidak ada yang menemani, hanya kuda yang dikendaranya. Naik gunung, turun jurang, sampailah tepi Kaliprogo. Di situ yang sudah ada penghuninya bertanya kepada orang deres atau penyadap kelapa ya, dan meminta nira.
Sesaat di situ ternyata yang ditanya masih saudaranya sendiri, yaitu Joko Balut atau Ki Ageng Mangir. Lalu Gusti Penekti diajak ke tempat tinggal Ageng untuk sementara waktu tinggal di Mangir, sambil bercerita tentang Majapahit dan tujuan sampai ke tepi Kali Progo. Gusti Penekti diberitahu untuk ke Bukit Selo sebelah utara untuk menelusuri tepi bukit sesudah pol sampai utara Bukit Bebatuan. Sampai di Bukit Selo bertemu dengan dua cantrik yang sedang mencari rumput. Gusti Penekti bertanya, "Kisanak, apakah benar ini adalah Bukit Selo?" "Benar, Gusti." "Apakah di sini ada tempat yang aman untuk pengungsian?" "Ada, Gusti. Mari kami antar." Gusti Penekti diantar ke Gua Payaman. Disitulah Gusti Penekti bisa bertemu dengan ayahandanya, Kertabumi, dan juga Empu Sopanom, Endro Sujarwo, Purbowiwoho, dan prajurit lainnya. Gua Payaman adalah tempat pengungsian yang paling aman karena luka panah beracun yang tidak bisa disembuhkan secara total. Akhirnya Gusti Penekti wafat di Gua Payaman dan dimakamkan di sebelah timur Gua Wadon Payaman. Selanjutnya, Brawijaya V mempunyai putra yang bernama Joko Mulyo atau Permodo. Putra nomor 17 mempunyai putra Joko Suhendro, Endro Sujarwo, jadi menantu Adipati Penging. Dia adalah pengawal raja dengan Joko Wibowo dan Purbowiwoho. Gusti Endro Sujarwo dan Dyah Ayu Retnosari mempunyai putra dan putri, diantaranya Ke Indratama, kedua Nimas Lukitasari, ketiga Raden Mancuro Ke Indratam. Raden Gendratama mengembara entah kemana. Nimas Lukitasari dijodohkan dengan Joko Tileng atau Wonorekso, putra Gusti Purbowiwoho, bertempat tinggal di sebelah selatan dari Gua Payaman. Sedangkan Raden Manjuro dijodohkan dengan putri cantik yang ikut mengungsi, tempat tinggal di sebelah timur Gua Payaman. Gusti Endro Sujarwo sampai wafat juga dimakamkan di makam Payaman. Selanjutnya, Gusti Joko Wiwoho atau Purbowiwoho, putra Penging, masih saudara ipar dengan Gusti Endro Sujarwo. Gusti Purbowiwoho dan Wulandoro Ajeng Putri Selomanik mempunyai putra dan putri. Yang pertama Joko Tileng atau Wonorekso, yang kedua Dewi Andayani, yang ketiga Mahareni. Wonorekso dan Lukitasari mempunyai putra, yaitu Wilo Aji, Wirokromo, Wiroyudo, Wirowati. Dewi Andayani ikut suaminya di sebelah barat Kali Progo, sedangkan Mahareni dijodohkan dengan Joko Lantung atau Ki Buyut. Gusti Purbowiwoho sampai wafatnya juga di Payaman dan dimakamkan di makam Payaman. Sekarang ganti cerita. Yang pernah bertapa di Gua Payaman yaitu Raden Wongsoprono atau Syekh Blabelu, atau yang dimakamkan sekarang itu di Gunung Mancingan, putra Brawijaya nomor 32. Terus Raden Jaka Balut atau Raden Megatsari alias Ki Ageng Mangir I, Babat Tanah Mangir, putra Brawijaya nomor 43. Terus Sunan Geseng atau Ki Ageng Cokro Joyo, putra dari Raden Dubruk atau Raden Semawung. Raden Dubruk, putra Brawijaya V nomor 40. Terus Joko Tingkir, putra Penging, buyut Brawijaya V waktu dituding Sultan Demak. Dia langsung bertapa di Gua Payaman. Terus Ki Ageng Selo atau buyut Brawijaya V waktu ingin menjadi prajurit Demak tapi dihina Sultan Demak, lalu dia bertapa di Gua Payaman. Sinang Joyo atau Ki Ageng Giring, Ki Ageng Giring I, buyut Brawijaya. Masih banyak lagi. Setelah diketahui Gua Payaman sebagai tempat persemayaman seorang raja dan senopati Majapahit, Belanda datang berubah menjadi Gua Payaman. Apalagi setelah kali Konteng di Bendung pertengahan abad 17, kerjasama Mataram dan Belanda. Bendungan runtuh abad ke-18 ketika terjadi perang di Ponegoro.
Gua Payaman pernah dijadikan markas Pangeran Diponegoro pada waktu perang gerilya melawan Belanda. Raden Bekal Purbo lah yang membuka sejarah Gua Payaman setelah sekian tahun dijajah Belanda, dibantu oleh Simbah Wono Semito. Mbah Wono Semito kemudian dijadikan juru kunci Gua Payaman sesudah Raden Bekal Prawiro Purbo meninggal 15 Zulhidah tahun Dal 1863 atau 4 Maret 1933 Masehi, dan dimakamkan di Karangkabolotan, yaitu hari Senin Legi 16 Zulhijjah 1863 atau 5 Maret 1933 bulan Maret 1933 Masehi. Sesuai dengan wasiatnya Simbah Wono Semito sebagai juru kunci Karangkabolotan, namun masih juga menjadi juru kunci Gua Payaman. Sesudah Mbah Wono Semito atau sepuh, juru kunci Karangkabolotan diwakilkan cucunya yaitu Ki Wagiman, karena anaknya sendiri tidak ada yang mau menggantikan sebagai juru kunci Karangkabolotan dan hanya menjadi juru kunci Gua Payaman sampai akhir hayatnya. Oke, sejarah ini diambil dari sejarah nasional, cerita masyarakat, babat tanah Jawa, dan cerita legenda. Oke, sekian dari Ki Juhong tentang sejarah